Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan materi tentang Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Saya Dewi Ailestari akan menjelaskan materi pertama yang mengenai Islam berkaitan dengan iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. Konsep Islam terhadap iptek, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Yang pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disingkat dengan iptek. Tanpa menguasai iptek, manusia akan terletak dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari iptek adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat raya ini. Dan yang kedua, dalam bidang ekonomi, segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Menurut A.M. Saifuddin atau 1997, ada 6 pokok perekonomian, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Dan yang ketiga adalah dalam bidang politik. Politik dalam Islam disebut dengan siyasah. Siyasah merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau yang disebut dengan fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur tentang politik keuangan negara. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Tuhanku telah mendidik aku dan Tuhanku telah memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku." Sehingga tujuan pendidikan adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara individu maupun masyarakat untuk kemajuan umat manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengembangkan 3 metode, yaitu yang pertama, pedagogis psikologis yang lahir dalam dirinya. Yang kedua, saling menasihati antar individu atau masyarakat agar menepati kebenaran dan menetapi kesabaran. Dan yang terakhir, menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan berjalan stabil dan masyarakat menikmati keadilan hukum. Oke, perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek. Jadi di dalam iptek, dalam pandangan Islam bersifat tidak bebas nilai, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Dalam pandangan Islam, sumber ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber ilmu berasal dari ayat Qur'annya. Dari sumber yang pertama ini berbagai disiplin ilmu, misalnya ilmu teologi, ilmu mistisisme, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu perdata, ilmu pidana, dan lainnya. Ayat-ayat Qur'annya adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termaktub dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, sumber ilmu berdasarkan dari ayat kauniyah. Di dalam ayat-ayat kauniyah ini adalah alam semesta, berbagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan dan menggunakan akal yang juga dari ciptaan Allah. Sumbernya merupakan alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. B, dalam bidang ekonomi. Jadi dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Salah seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu riba pertama yaitu
riba card adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu disyaratkan terhadap yang berutang atau dalam kata lain muqtarib. Riba yang kedua yaitu riba jahiliyah, adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya dengan tepat waktu. Yang ketiga, riba nasi'ah, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan satu waktu dan yang diserahkan waktu yang berbeda. C. Dalam bidang politik. Jadi dalam masalah politik perlu kita ketahui bahwa negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Jadi dalam pandangan Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip siasa di dalam bidang politik. Prinsip siasa yang pertama yaitu al-amanah, yang berarti amanah. Prinsip yang kedua yaitu al-adalah, berarti keadilan. Prinsip yang ketiga yaitu al-huriyah, berarti kemerdekaan dan kebebasan. Yang ketiga yaitu al-musawah, yang berarti kesetaraan. Oke, prinsip siasa yang terakhir yaitu tabadul al-ijtima, artinya tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan ini harus menyentuh 3 ranah, yaitu yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang terakhir yaitu fisik. Jadi dalam 3 hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Misalnya, jika akal saja yang dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual tetapi tidak mempunyai hati, alias tidak memiliki akhlak dan moral. Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan lahir manusia berkarakter dan bermoral tetapi miskin secara intelektual. Demikian juga dengan misalnya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia hebat secara fisik tetapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jadi harus dipahami bahwa pendidikan Qur'ani pasti benar secara ilmiah, sebaliknya pendidikan yang benar secara ilmiah akan benar pula secara Qur'ani. Antara keduanya tidak boleh bertentangan. Oke, sekian. Sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Setiap zaman punya tantangan masing-masing. Hidup masa lalu dengan hidup di masa sekarang, tantangannya pun juga berbeda. Kemajuan dalam bidang pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat kita lihat ketika dunia Islam unggul dalam bidang iptek. Pada masa penguasaan Islam, kekuasaan politik menjadi sangat luas karena ekspansinya ke berbagai wilayah, dan dengan kekuasaan politik itu mampu membawa kemajuan dalam bidang kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Secara sosiologis, Islam merupakan suatu bentuk fenomena peradaban dan realitas sosial kemanusiaan. Secara teologis, Islam merupakan bentuk sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah, sehingga pada posisi ini Islam adalah pandangan dunia yang dapat memberikan kacamata pada manusia dalam memahami realitas. Allah juga telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah, kita dapat menyaksikan kemajuan iptek umat Islam membawa kemajuan bagi umat Islam dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah kewajiban yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau perlu, menurut Nabi Muhammad, kita belajar untuk dapat menguasai ilmu meskipun harus pergi ke negeri Cina.
Oke, selanjutnya argumen tentang kemampuan Islam sebagai solusi dalam menghadapi modernisasi. Terdapat banyak karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, ada rasional, kedua, sesuai dengan fitrah manusia, yang ketiga, tidak mengandung kesulitan, yang keempat, mengandung banyak talqif, yang kelima, bertahap. Rasional menurut agama Islam berarti solusi dengan akal sehat manusia. Salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya hadis dari sisi mantan dan hasanah adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional. Betapa banyak pula ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menggunakan akal sehat dalam sikap beragama. Yang kedua, sesuai dengan fitrah Islam. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Yang ketiga, tidak mengandung kesulitan. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan. Allah juga mengatakan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Yang keempat, tidak mengandung banyak taklif. Taklif itu sendiri adalah beban. Ajaran Islam tidak mengandung banyak beban. Dan yang terakhir, bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasul-Nya secara bertahap. Demikian pula proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Esensi dan urgensi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam memang agama yang secara potensial memiliki kemampuan menghadapi semua itu. Islam yang kafah memiliki doktrin yang jelas dalam teologis, dan dalam waktu yang bersamaan Islam memiliki fleksibilitas hukum dalam mengembangkan dan memahami persoalan-persoalan masa kini. Peristiwa hukum misalnya harus dilihat secara konseptual dan tidak tekstual. Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar dogma. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang dibawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Tujuan dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Kunto Wijoyo memberikan contoh untuk ketentuan zakat. Secara subjektif, tujuan zakat diarahkan untuk membersihkan jiwa kita. Akan tetapi sisi objektif, tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Selama ini kita juga cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pada level normatif dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka teori ilmu. Yang keempat adalah mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Selama ini pemahaman kita mengenai kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Quran cenderung sangat bersifat historis. Padahal maksud Al-Quran menceritakan kisah-kisah itu adalah justru agar kita berpikir historis. Yang kelima atau yang terakhir adalah merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.